Berantas Tipikor News. Titik terang pencarian tanah bersertifikat sudah terlihat. Maluku, Berantas Tipikor, Buru. Titik terang pencarian tanah bersertifikat dengan nomor ukur 253 tahun 1982 dan nomor sertifikat 519 milik almarhum Bambang Setiawan sudah menemui titik terang atau sudah bisa dilihat lokasinya, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Tanah sawah hak milik almarhum Bambang Setiawan, seluas 5.000 m2 atau 0,5 hektar yang sudah memiliki sertifikat dan yang selama ini dicari ternyata ada lokasinya. Hal ini berkat kerja keras dari Suparni, kakak kandung dari istri almarhum Bambang Setiawan. Adapun kronologi sampai ditemukannya lokasi sebagai berikut. Tahun 2022 Suparni dapat telepon dari adiknya Kundari, istri almarhum Bambang Setiawan, yang isinya dia minta tolong kakaknya untuk mencari tanah sertifikat milik almarhum Bambang Setiawan yang selama ini dicari tapi belum ketemu, yang terletak di Desa Savana Jaya, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sertifikat itu diberikan sekitar tahun 1985 per 1986. Tapi tidak pernah ditunjukkan lokasinya almarhum Rabimin. Setiap ditanya lokasinya katanya sabar nanti akan ditunjukkan. Seiring berjalannya waktu, sampai terjadi konflik sosial tahun 1999 yang bersangkutan mengungsi ke Ambon dan sertifikat itu turut dibawa serta. Sekitar tahun 2006 adik dari almarhum Bambang Setiawan, almarhum Malis, datang ke Ambon dan almarhum Bambang Setiawan meminta tolong pada adiknya untuk mencari tanah itu dengan memberikan sertifikat itu. Almarhum Malis sempat mencarinya namun tidak ketemu, sehingga pada tahun 2022 Kundari menelpon kakaknya Suparni yang berada di Namlea untuk mengambil sertifikat tanah itu di almarhum Malis dan diminta untuk mencarinya. Pada tahun 2022 Suparni, kakak dari Kundari, mengambil sertifikat itu di almarhum Malis yang saat itu sudah sakit stroke dan pernah datang ke desa untuk menanyakan apa di desa ada peta. Katanya tidak ada, karena saat itu dia masih berstatus PNS. Suparni saat diwawancarai oleh awak media pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024 mengatakan bahwa pada saat itu ia masih berstatus PNS, sehingga ia tidak serius mencarinya. Saya pada waktu itu masih berstatus PNS, saya tidak serius mencari tanahnya. Nanti saat saya pensiun baru saya fokus mencarinya, terang Suparni. Bulan Februari tahun 2024 Suparni datang ke Kantor Pertanahan Nasional BPN dengan membawa bukti sertifikat. Dari Kantor Pertanahan diarahkan suruh ke desa untuk melihat peta atau gambar situasi, karena di setiap desa pasti ada punya peta desa. Pada bulan Februari tahun yang sama Suparni datang ke kantor desa dan menghadap ke Kepala Desa Savana Jaya Ari Susanto dengan membawa sertifikasi asli untuk mencari gambar lahan yang sesuai dengan gambar di sertifikat yang Suparni pegang, dan ternyata memang ada gambar yang persis, tidak ada perbedaan sedikit pun, tapi namanya di peta itu. Lanjut Suparni, jadi yang sekarang sementara digarap oleh Supri dan pemilik tanah sekarang yaitu Murjaningsih, seorang PNS Dinas Kesehatan Dinskes Kabupaten Buru. Berdasarkan bekal informasi itu, Suparni saat mengurus pensiunannya di Ambon diberikan surat kuasa untuk mencari dan mengurus tanah dari Kundari, istri almarhum Bambang Setiawan, tertanggal 20 April tahun 2024.
Pada tanggal 1 Juni tahun 2024, Suparni membuat surat permohonan kepada Pejkades Savana Jaya untuk bisa memfasilitasi pertemuan antara dirinya selaku pemegang sertifikat yang sudah mendapat surat kuasa dari si pemilik untuk dipertemukan dengan orang yang sekarang yang telah memiliki tanah itu. Pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 bertempat di kantor Desa Savana Jaya, Pejkades Ari Susanto mempertemukan Suparni dengan Supri, dan ternyata tanah itu dibeli dari Bapak Jadi yang sudah pulang ke Jawa lewat Suparman Yeri dengan diberikan sebuah sertifikat sebagai jaminan. Berarti dalam hal ini Jadi telah menyadari bahwa tanah itu bukan miliknya sehingga diberikan sebuah sertifikat yang gambarnya jauh berbeda dengan gambar situasi di lapangan sebagai jaminan. Kalau keluarganya yang menyusul di Savana Jaya itu dikasih hak pakai dulu, Pak. Sementara Pak Jadi itu kan orang luar dari Savana Jaya dan sudah pernah pulang ke Jawa, tapi karena dia ada punya kasus, ya ceweknya hamil, jadi dia balik. Terus dibilang bahwa kerusuhan baru dia bukan apa nih, kerusuhan baru dia pulang ke Jawa. Tidak, Pak. Jauh hari sebelum kerusuhan dia sudah pulang ke Jawa, sudah minggat sama anak istrinya karena dia punya tindak melanggar hukum lah, tindakan melanggar hukum. Dia pasang strom, paginya stromnya tidak dicabut, karyawannya meninggal sehingga dia lari sampai saat ini dia tidak kembali, Pak. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024, Suparni dan pihak pemilik atau pemilik sawah selanjutnya turut hadir pula dalam mediasi tersebut dengan Mas, Babinsa, dan beberapa sesepuh desa untuk memberikan masukan, dan juga dihadiri oleh beberapa awak media dari masing-masing media yang ada, sampai dikeluarkan peta desa yang ada. Namun gambar yang persis tetap gambar yang ada di sertifikat milik almarhum Bambang Setiawan yang dipegang oleh Suparni. Sampai selesai mediasi tidak ketemu kata sepakat. Murjaningsih tidak mau menyerahkan tanahnya. Sementara Suparni tetap berpegang bahwa surat kuasa yang dia terima dari Kundari untuk mencari tanah itu sudah ketemu. Kemarinnya ada sempat mediasi ya? Berdasarkan pantauan media kami dan berdasarkan wawancara dengan kedua belah pihak, Murjaningsih ingin diatur secara kekeluargaan saja kalau Suparni mau tapi juga menemui jalan buntu. Sebetulnya sudah ada titik terangnya sih, mereka sendiri punya bukti tidak kuat karena bukti yang mereka bawa itu sertifikat jaminan. Jadi orang yang dulu menggarap menjual dengan memberikan sertifikat jaminan. Maksud saya kalau memang tanah ini sudah yang pemiliknya sudah datang kan harus diserahkan. Nanti yang menggarap ini harus cari tanah di tempat yang sertifikat yang dia pegang sebagai sertifikat jaminan itu, Pak. Mengatakan bahwa gambar itu sama persis dengan gambar yang di sertifikat milik almarhum Bambang Setiawan yang sekarang saya pegang. Kalau dia mau cari tanahnya, ya silakan cari tanah di sertifikat yang ada diberikan oleh Jadi sebagai jaminan. Dia akan pegang sertifikat, imbuhnya. Sementara surat jual beli tersebut yang bernomor 593.2 tidak disertai dengan tanda tangan dan cap dari mantan PJ. Itu lalu mereka bilang Savana yang Jaya menjadi saksi yang mereka bawa bilang katanya Pak Jadi ini garap sawah dari tahun mantan PJ 69 itu tidak ada, Pak. Orang garap belum ada sawah itu di sini, Pak. Karena 69 itu mereka datang dari Jawa itu untuk menjalani hukuman sebagai tahanan politik itu, Pak. Nanti setelah pembebasan baru kalau keluarganya yang menyusul di Savana Jaya itu dikasih hak pakai dulu, Pak. Sementara Pak Jadi itu kan orang luar dari Savana Jaya dan sudah pernah pulang ke Jawa, tapi karena dia ada punya kasus, ya ceweknya hamil jadi dia balik. Terus dibilang bahwa kerusuhan baru dia bukan apa nih, kerusuhan baru dia pulang ke Jawa. Tidak, Pak. Jauh hari sebelum kerusuhan dia sudah pulang ke Jawa, sudah minggat sama anak istrinya karena dia punya
tindak melanggar hukum lah, tindakan melanggar hukum. Dia pasang strom, paginya stromnya tidak dicabut, karyawannya meninggal sehingga dia lari sampai saat ini dia tidak kembali, Pak. Dengan maksud untuk menipu orang lain Terima kasih, Pak. akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Selain itu, pasal 264 KUHP membahas tentang hukuman maksimal 8 tahun penjara bagi seseorang yang memalsukan dokumen seperti akta-akta autentik, sertifikat hutang, surat sero, tanda bukti dividen bunga, dan surat kredit. Sementara itu, Murjaningsih yang merupakan pegawai negeri sipil PNS yang bekerja di Puskesmas Desa Savana Jaya, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, telah diketahui merupakan istri kedua dari Atanaya, pemilik toko Fajar Mas yang berada di Kota Ngamlea. Sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut. Setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi pelantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga miliki negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau langsung merugikan negara. 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Diketahui bahwa saat melakukan mediasi dengan Suparni, Murjaningsih membawa pengacaranya Eseder Ambo Koleng Susu, SH. Pewarta, Kamel Devinubun. Sini jangan. Jadi kira-kira Ibu untuk selanjutnya seperti apa nanti kira-kira untuk masalah ini? Sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh adik saya, istri dari Pak almarhum Bambang Setiawan, pemilik tanah sertifikat ini, ya saya suruh mencari dan mendapatkan. Dan ternyata setelah dicari di peta desa itu persis seperti itu, gambar di sertifikat, tapi nama di peta desanya orang lain. Ini yang saya tuntut harus dikembalikan kepada pemilik dari yang pemilik sertifikat itu tadi, Pak. Jadi untuk kemarinnya ada sempat mediasi ya? Sempat mediasi, Pak. Mediasi di balai desa sudah dihadiri oleh kepala desa, Babin Kapitmas, Babinsa, dan orang tua di desa. Tapi juga menemui jalan buntu. Sebetulnya sudah ada titik terangnya sih. Mereka sendiri punya bukti tidak kuat. Karena bukti yang mereka bawa itu sertifikat jaminan. Jadi orang yang dulu menggarap ini menjual dengan memberikan sertifikat jaminan. Maksud saya, kalau memang tanah ini sudah, yang pemiliknya sudah datang kan harus diserahkan. Nanti yang menggarap ini harus cari tanah di tempat yang sertifikat yang dia pegang sebagai sertifikat jaminan itu, Pak. Dan mediasi juga berlanjut ke Polres. Waktu itu sebetulnya saya mau pengaduan, Pak, bukan mediasi. Tapi ternyata pada waktu itu hari Senin suruh balik hari Kamis. Hari Kamis itu mereka sudah datang duluan.
Dan mereka justru dari pihak Polres yang memediasi waktu itu Pak Ibda Supri Ibrahim itu justru seolah-olah saya ini yang punya kesalahan gitu. Kenapa sampai ditanya pajak? Saya tahun berapa meninggalkan desa sampai seperti itu. Lalu mereka bilang, yang menjadi saksi yang mereka bawa bilang katanya Pak Jadi ini garap sawah dari tahun 69 itu tidak ada Pak, orang garap, belum ada sawah itu di sini Pak. Karena 69 itu mereka datang dari Jawa itu untuk menjalani hukuman sebagai tahanan politik itu Pak. Nanti setelah pembebasan baru kalau keluarganya yang menyusul di Savana Jaya itu dikasih hak pakai dulu Pak. Sementara Pak Jadi itu kan orang luar dari Savana Jaya dan sudah pernah pulang ke Jawa, tapi karena dia ada punya kasus ya, ceweknya hamil jadi dia balik. Terus dibilang bahwa kerusuhan baru dia kerusuhan baru dia pulang ke Jawa. Tidak Pak, jauh hari sebelum kerusuhan dia sudah pulang ke Jawa, sudah minggat sama anak istrinya karena dia punya melanggar hukum lah, tindakan melanggar hukum. Dia pasang strom, paginya stromnya tidak dicabut, karyawannya meninggal sehingga dia lari sampai saat ini dia tidak kembali Pak. Cukup. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak.